Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Astini SKM. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022, lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 1. Baik, di sini kita akan membincang-bincang mengenai isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer di Mamuju pada khususnya. Jadi baru-baru ini masih fresh beritanya mengenai peningkatan kasus HIV di Sulawesi Barat, dan ada 2 kabupaten yang menjadi penyumbang kasus terbanyak, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan salah satunya kabupaten kita yaitu Kabupaten Mamuju. Ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai peningkatan kasus HIV di Mamuju ini? Tanggapan saya mengenai yang pertama, Kabupaten Mamuju ini adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya sini yang pada intinya kita tidak bisa pantau secara pribadi, yang jelas itu salah satu penyebabnya. Kemudian mengenai Kabupaten Mamuju ini perlu kita melakukan penyuluhan di tempat-tempat yang dianggap berisiko dengan pendatang, karena yang jelas kalau penduduk asli tidak seberapa, tetapi yang pendatang yang baik itu kaum Hawanya maupun kaum Adam, sehingga perlu kita tenaga kesehatan ini memberikan penyuluhan, memberikan motivasi kepada tempat-tempat yang dianggap berisiko dengan kegiatan itu, agar dia bisa memakai atau mensterilkan diri kalau memang itu mau terjadi. Tapi intinya kita lebih banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana resikonya tentang HIV/AIDS itu. Baik. Jadi di sini sangat penting Pak ya, peran nakes, ASN nakes di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya hubungan bebas, terutama di tempat-tempat hiburan yang mungkin sudah tidak pergaulannya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak untuk jenis-jenis pencegahannya itu seperti apa Pak? Terutama peran nakes untuk yang ASN nakes, kira-kira tindakan-tindakan apa untuk melakukan pencegahan tersebut di masyarakat? Hal-hal apa yang mungkin perlu dilakukan? Baik Pak, jadi menurut Bapak peran seorang ASN nakes itu untuk menghadapi kasus seperti ini, terutama tindakan-tindakan apa mungkin yang bisa dilakukan oleh para ASN nakes di dalam menghadapi kasus seperti ini? Jenis-jenis pencegahan seperti apa menurut Bapak yang bisa dilakukan? Yang pertama, kita penyuluhan. Kita akan kumpul, kita sampaikan tempat-tempat itu, kita kumpul orang-orang yang ada di situ agar diberikan pemahaman, disampaikan bagaimana motivasinya. Kita sebagai petugas kesehatan mengumpulkan untuk memberikan penyuluhan agar pertama harus memakai kontrasepsi, kedua yang terlalu dianggap berisiko hindari. Itulah salah satu cara kita untuk petugas kesehatan memberikan motivasi. Kemudian setiap
1 bulan kita akan evaluasi hasil monitoring kita itu. Pertama kita akan turun untuk membawa alat untuk dites dia punya servis agar ketahuan mana yang sudah tertular, mana yang belum tertular. Nah, setelah yang tertular kita adakan pembinaan atau pengobatan secara rutin sampai sembuh agar tidak menular ke tempat lain. Jadi itu salah satu kita punya gerakan memberikan penyuluhan kontinu di setiap program itu di HIV/AIDS untuk memberikan semacam pembelajaran, dan kita juga petugas kontinu turun setiap 1 bulan atau 4 bulan untuk mencek kesehatannya itu orang-orang yang ada di tempat hotel atau di wisma dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi selain kita melakukan edukasi kepada masyarakat, pentingnya juga kesadaran diri kepada orang-orang untuk tidak melakukan. Jadi pentingnya mengenai sex education, Pak ya. Pentingnya untuk tidak berhubungan bebas agar tidak saling menularkan. Kalaupun bukan berarti menghalalkan atau bagaimana, tapi sebaiknya apabila ingin berhubungan sepertinya memakai alat kontrasepsi seperti itu, Pak ya. Karena memang mencegah penularan. Karena memang ada beberapa orang itu seperti kerjanya di hotel kali kerjanya memang, jadi harus tidak bisa dipungkiri orang-orang yang seperti itu ya. Tentunya kalau diberikan kesadaran penyuluhan ya mengerti, karena seringkali kita lakukan dulu, kita panggil di salah satu tempat memberikan penyuluhan agar bisa memakai kontrasepsi atau berobat sekali sebulan, dan 3 bulan itu kita turun untuk memberikan berlengkap dengan laboratorium untuk mengetahui dengan bidan dokter cara seperti itu. Kalau masyarakat ya harus kita memberikan penyuluhan saja, insya Allah mereka ada kesadarannya. Tetapi kalau yang memang kerjanya kupu-kupu malam itu ya tidak bisa, tetap satu-satunya jalan memberikan kita perlindungan untuk keamanannya. Iya, baik Pak. Baik, saya rasa untuk tanggapan Bapak memang cukup efektif. Baik, demikian bincang-bincang kita kali ini mengenai isu-isu kontemporer, dan tadi kita membahas mengenai peningkatan kasus HIV yang terjadi di Sulawesi Barat, di mana penyumbang utamanya itu dari Kabupaten Mamuju juga. Semoga kedepannya tren kasus ini bisa menurun ataupun bahkan hilang, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya, kesempatannya. Terima kasih Pak Firman, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.